Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistik non-parametrik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Masrauda dan dua teman saya. Yang pertama ada Martina Silva dan yang kedua ada Matania Anissa Fitri. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Martina Silva. Kepada Saudari Martina Silva, silakan. Yang pertama ada definition of non-parametric. Non-parametric test statistic is a branch of statistics that studies procedures in inferential statistics which do not depend on specific assumption. Jadi maksudnya non-parametric itu suatu uji statistik yang nggak memerlukan adanya asumsi-asumsi khusus gitu. Dan juga dia nggak perlu diketahui data yang kita punya itu terdistribusi secara normal atau tidak. Terus they not depend on certain assumption. Non-parametric statistic can be called distribution-free statistic or assumption-free test. Non-parametric ini biasa disebut juga statistik bebas dan uji bebas asumsi. Dia disebut kayak gitu karena yang sebelumnya tadi dibilang kalau dia nggak perlu asumsi. Non-parametrik ini nggak bergantung dengan asumsi-asumsi khususnya. This test method can be used for data analysis on both nominal and ordinal scales because usually this form of data is not normally distributed. Uji statistik non-parametrik ini nggak ngebutuhin parameter khusus dari populasi yang bakalan diamatin, dianalisis, dan juga nggak mensyaratkan distribusi data normal. Metode uji ini juga bisa digunakan untuk analisis data, baik skala nominal ataupun ordinal. Karena biasanya data berbentuk ini itu nggak terdistribusi normal. Kalau dari segi jumlah data, statistik non-parametrik ini biasanya digunakan untuk data berjumlah kecil. Selanjutnya, use non-parametric statistical methods. When should non-parametric statistical method be used? Jadi kapan kita ngegunain metode statistik non-parametrik ini? Metode ini digunakan dalam situasi di bawah ini ya. Yang pertama, the first, if the sample size is so small that the data distribution is not close to normal, and if no assumption can be made about the shape of the distribution of the population being sample is large. Jadi kalau ukuran sampel yang kita punya itu sangat kecil, jadi nggak bisa didistribusi datanya, nggak mendekati
normal, dan juga nggak ada asumsi yang bisa dibuat untuk jadi bentuk distribusi populasi yang jadi sampel besar. Dalam situasi itu, kita ngegunain metode statistik non parametrik. Dan situasi kedua, if using ordinal data, namely data that is ranked or arranged in order. Situasi kalau kita menggunakan data ordinal, yaitu data-data yang kita peringkatin atau yang kita susun dalam urutan-urutan. And the last is if nominal data is used, namely data that can be classified in the form of categorical data. Jadi yang ketiga ini, kita ngegunain metode ini kalau jika digunakan data nominal, yaitu data-data yang kita klasifikasikan, misalnya dalam bentuk data kategori, kemudian juga bisa dihitung frekuensinya. And the next material is non-parametric sign test. We'll explain from Natania, by Natania. Okay, for the next is several methods included in non-parametric statistical tests. The first is sign test. Sign test atau juga disebut sebagai uji tanda. The sign test is used to test the hypothesis regarding the population median. In most cases of non-parametric procedures, the mean is replaced by the median as the relevant site parameter of testing. The sign test also assumes that the distribution is binomial. Binomial means that it has two values. This value is denoted by a sign, namely positive and negative. This is why it is called the sign test. Mark tests are widely used because they are the easiest test and do not take a long time. Jadi, sign test ini digunakan untuk membandingkan dua dari populasi data yang saling independen, yang di mana dilakukan setelah dan sebelum percobaan. Dan sign test ini merupakan uji statistikal yang paling mudah karena tidak memakan waktu yang lama. Nah, di dalam uji sign test, kita membandingkan nilai dari pasangan data sebelum perbandingan, maksudnya sebelum pengujian, data itu diintonasikan sebagai X. Dan sesudah perbandingan, data itu diintonasikan sebagai Y. Lalu setelah kita menotasikan data tersebut, kita berikan siap sampel berupa plus atau negatif, atau nol atau ties. Jika X lebih besar dari Y, maka tandanya min. Atau jika si data sebelum perbandingan lebih besar daripada setelah perbandingan, maka tandanya akan min. Tapi jika X lebih kecil dari Y atau data sebelum lebih besar daripada lebih kecil daripada data setelah, maka tandanya adalah plus. Tapi jika X sama dengan Y or X equals Y, maka menjadi O or ties. Datanya maka menjadi 0 dan itu data 0 tersebut harus dihilangkan ketika kita melakukan pengujian. Setelah memberikan tanda plus negatif, maka kita akan memiliki T besar atau jumlah data yang didapatkan dari jumlah tanda positif yang ada. Jadi maksudnya kalau kita udah nentuin nih X lebih besar Y atau X lebih kecil dari Y, maka kita akan menemukan T. T ini didapat dari jumlah tanda pada data yang tandanya adalah positif. Lalu kita akan melakukan hipotesis uji dua pihak. Uji dua pihak yaitu pihak kanan dan pihak kiri. Setelah itu, kita menentukan nilai T kecil pada tabel binomial dengan P atau peluang 0,5. Lalu ada kriteria. Next, Martina. Ke contoh soal.
Nah, di sini kan ada contoh soal. Contoh soalnya itu, belakangan ini di dunia maya sedang viral diet hanya mengkonsumsi dada ayam, ubi manis, dan 1 gelas susu low fat dalam sehari, sehingga banyak orang yang mencoba diet tersebut. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas diet dengan menggunakan 17 orang sebagai sampel. Lalu tentukan apakah setelah ke-17 partisipan melakukan diet tersebut, terdapat perubahan pada berat badan partisipan. Tingkat signifikannya sebesar 5%. Pertanyaannya, berat badan sebelum dan sudah menjalankan diet sebagai berikut. Ada di sini kan ada tabel nih. Jadi di tabel ini langkah pertama itu kita buat tabel, terus itu dengan 4 kolom yang berisi nama, X yang yaitu sebelum, dan Y itu sudah, dan tanda. Coba ke contoh. Nah, terus ke bawah. Nah, di situ kan kita lihat ada 17 sampel. Sampel yang kita punya pertama itu ada 17. Yang kita lihat seperti di sampel partisipan yang pertama. Berat badan dia 110 di X. X itu kan sebelum pengujian dilakukan. Lalu setelah pengujian atau setelah dia diet, berat badan dia itu 108. Jadi 110 berkurang menjadi ke 108, maka tandanya itu adalah negatif. Lalu jika kita lihat di partisipan D, itu dia sebelum diet beratnya adalah 75. Dan setelah diet, berat dia tetap. Maka tanda dia adalah 0 atau ties. Jadi pada partisipan yang X dan Y-nya itu sama atau tidak mengalami perubahan, maka di langkah berikutnya, data dari partisipan tersebut harus dihilangkan atau tidak bisa diikut sertakan dalam pengujian selanjutnya. Next, Silva. Nah, di sini dari tabel dapat kita ketahui bahwa alfa atau tingkat signifikansinya kan ada 5%. Ada N sama dengan 15. N ini adalah jumlah data. Mengapa dia bisa 15? Karena sampel mengalami perubahan di mana ada partisipan D dan P diketahui tidak mengalami perubahan berat badan sebelum dan sudah melakukan diet. Jadi sampel yang tadinya 17 berkurang 2 menjadi 15. Lalu ada P 0,5 yang akan digunakan pada tabel binomial dengan mengapa menggunakan 0,5? Karena peluang yang akan terjadi itu ada 2, yaitu terjadinya perubahan atau tidak terjadinya perubahan. Selanjutnya, kita akan menemukan T. T di sini T besar ini sama dengan 2. Di sini kenapa dia ada 2? Karena di tabel sebelumnya itu ada partisipan I dan partisipan N yang dia tandanya positif. Jadi yang tandanya positif itu apabila jadi si partisipan I dan partisipan N ini sebelum diet berat badannya itu lebih kecil daripada setelah diet. Jadi setelah diet dia bukannya menurun tetapi menambah berat badannya, makanya tanda dia sebagai positif. Tuh. Terus di sini ada kan tuh kita sudah diketahui. Lalu ditanya, adakah pengaruh atau perubahan? Maka jawabannya adalah yang pertama kita melakukan hipotesis. Membuat hipotesis di sini kita menggunakan uji dua pihak. Mengapa uji dua pihak? Agar dapat mengetahui adakah perubahan atau tidak. Makanya digunakan uji dua pihak. Nah, dalam hipotesis ini ada H0 tidak dapat perubahan dan ada HA tidak terdapat perubahan, dan kita masuk ke pengujian. Berdasarkan data binomial, itu ada N kurang dari sama dengan 20. Kenapa kita pakai tabel binomial? Karena data kita ada 15, dan 15 itu di bawah 20. Jika di bawah 20, berarti kita menggunakan data tabel binomial. Dengan menggunakan alfa 0,5 dan N 15, maka didapatkan Y 0,05, maka kita memiliki T kecil itu 4. Setelah itu kita masuk ke dalam kriteria. Di dalam kriteria, karena tadi menggunakan uji dua pihak, ada 2 kriteria, yaitu T
kecil lebih kecil dari T besar, lebih kecil N min T sama dengan H0 tidak dapat ditolak. Dan apabila T besar lebih kecil sama dengan T kecil atau T besar lebih besar sama dengan N min T, maka H0 ditolak. Karena di sini T besar kita ada 2 dan T kecil kita ada 4, maka kriteria kita tuh masuk ke dalam yang kedua, yaitu T besar kurang dari sama dengan T, yaitu 2 kurang dari sama dengan 4, maka H0 ditolak. Dan setelah pengujian, dan setelah kriteria, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat perubahan pada berat badan ke-17 partisipan setelah mencoba diet yang sedang viral di sosial media. Dan selanjutnya, the next is Wilcoxon Sign Rank Test. The Wilcoxon Sign Rank Test is a non-parametrical statistic hypothesis that used to compare two related samples, matched sample, or repeated measurement on a single sample to assess whether the population mean ranks differ. It can be used as an alternative to the paired student t-test, also known as t-test for matched pairs or t-test for dependent sample. When the distribution of the difference between two samples means cannot be assumed to be normally distributed. A Wilcoxon sign rank test is a non-parametric test that can be used to determine whether two dependent samples were selected from population having the same distribution. Jadi, intinya, uji selanjutnya adalah Wilcoxon sign test, rank sign test, di mana uji ini merupakan pembaruan dari uji sign test. Jadi, sebelumnya uji sign test itu atau uji tanda lebih menitik beratkan pada adakah perubahan atau tidak, maka pada Wilcoxon sign rank test ini menitik beratkan pada besarnya perbedaan. Lalu di sini langkah-langkahnya untuk mencari uji Wilcoxon adalah yang pertama kita harus membuat hipotesis. Sama seperti di sign test, hipotesis dapat dilakukan dengan uji dua pihak atau satu pihak, yaitu hanya pihak kanan atau pihak kiri. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan selisih. Sama seperti sign test, Y adalah setelah dan X adalah sebelum. Maka cara mencari selisihnya adalah dengan Y min X atau setelah dikurangi sebelum. Lalu kita akan ke uji statistik, yang mana setelah kita meranking, kita akan tahu jumlah ranking yang terkecil dan menemukan T atau jumlah ranking terkecil. Jadi T besar adalah jumlah ranking terkecil di Wilcoxon sign test ini. Dan N jumlah pasangan data, sama halnya di sign test, apabila ada data yang nol atau ties, maka harus dihilangkan dari pengujian yang kita lakukan. Lalu ada T alpha yang kita dapatkan dari tabel Wilcoxon dengan tingkat signifikansi yang sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal. Yang terakhir, ada kriteria uji yang mana H0 tidak dapat ditolak apabila T lebih besar sama dengan T alpha dan apabila T lebih kecil dari T alpha, maka H0 dapat ditolak. Berikut ada contoh soalnya. Di contoh soal, bentar. Di situ kan udah kelihatan ada tabel. Soalnya itu nih. Soalnya Fricker adalah nama restoran keluarga yang menyajikan menu utama berupa ayam. Akhir-akhir ini, Bernie Frick, pendiri dari dan pemilik Fricker, mengembangkan menu ayamnya dengan varian rasa pedas. Sebelum menu diganti, Bernie ingin memastikan bahwa pelanggannya menyukai rasa ayam barunya. Selanjutnya, Bernie memilih acak 15 konsumennya. Setiap konsumen diberi menu ayam saat ini dan diminta untuk menilai keseluruhan rasa dari skala 1 sampai 20. Kemudian, 15 konsumen yang sama juga diberikan menu ayam pedas terbaru dan diminta lagi menilai rasa ayam pedasnya dari skala
1-20. Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5%, hasil dari penilaian ke-15 konsumen disajikan pada tabel berikut. Di situ kan ada tabelnya. Sama kayak di Saintes, karena ini merupakan pembaruan dari Saintes, jadi langkahnya kurang lebih sama seperti di Saintes. Kita buat tabel, ada kolom partisipan, kolom X, Y, terus ada kolom beda, Y min X, ada kolom tanda ranking, ada plus dan negatif. Kalau kita lihat pada kolom, di partisipan yang pertama, itu X-nya adalah 12. Kemudian Y-nya adalah 14. Maka bedanya Y min X berarti 14 dikurang 12 itu hasilnya 2. Kemudian di partisipan yang kedua, karena hasilnya 2 berarti kita tulis di kolom itu Y min X-nya itu 2. Terus yang di partisipan kedua itu ada Jones, ada X-nya 16, Y-nya 8. Karena Y min X berarti 8 min 18. Hasilnya min 8. Gitu. Setelah kita memberikan, lalu diteruskan, kemudian diteruskan sampai yang di terakhir. Kita cari bedanya sampai yang di data yang terakhir. Lalu di partisipan ini, whole yang partisipan ke-6, partisipan whole itu kan dia X-nya ada 16 dan Y-nya ada 16. Maka bedanya adalah 0. Jadi partisipan whole itu harus kita hilangkan atau kita coret dari data pengujian yang akan kita lakukan. Terus langkah selanjutnya adalah kita akan meranking. Setelah kita udah tahu bedanya, kita akan meranking. Ranking ini dilakukan tanpa melihat tanda tanda negatif atau positif. Dan ranking ini dilakukan dari yang paling kecil dan maka yang terkecil itu kita kasih ranking yang paling tinggi. Karena di sini bedanya yang paling kecil itu adalah 2, berarti 2 ini kita beri ranking 1. Karena dia yang paling kecil dari semua jumlah data yang beda ini. Terus ada yang ranking 4 itu ada di -7. Terus yang di ranking 2 itu ada di 3. Ranking 3 itu ada di 4, ranking 4 ada di -7. Dan selanjutnya itu adalah ranking 5. Ranking 5 itu seharusnya kan ada di, karena angka terakhir itu adalah -7, berarti harusnya -8 adalah 5. Tetapi di sini 8 muncul 3. Ada 3 angka 8 yang muncul di dalam tabel. Jadi caranya, di setiap angka 8 itu kita beri ranking sementara. -8 kita kasih 5, 8 kita kasih 6, 8 berikutnya kita kasih 6, lalu 8 terakhir kita kasih 7. Lalu setelah kita beri ranking sementara, kita harus mencari rata-rata dari ranking 3 angka tersebut dengan cara 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena data yang sama itu ada 3. Jadi ranking sementara dibagi jumlah data. Jadi 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 3, maka kita bertemu dengan hasil 6. Maka di tanda ranking itu setiap angka 8 kita beri ranking 6. Lalu sama halnya dengan angka 9. Di sini di kolom beda, angka 9